Selamat datang kembali di channel Ilmu Pikiran, dan dimanapun Anda berada, saya berharap Anda sentiasa dalam keadaan sehat dan sukses. Aku menemukan bahwa tidak ada yang berharga dalam hidup ini kecuali kamu mengambil risiko. Nelson Mandela pernah bilang, tidak ada semangat yang ditemukan jika kamu bermain aman dalam menerima hidup yang kurang dari yang bisa kamu jalani. Sekarang, aku yakin dalam pengalamanmu di sekolah, saat mendaftar ke perguruan tinggi, memilih jurusan, dan memutuskan apa yang ingin kamu lakukan dengan hidupmu, pasti ada orang yang bilang agar kamu punya rencana cadangan. Pastikan kamu punya sesuatu untuk diandalkan. Tapi, aku tidak pernah mengerti konsep itu. Punya sesuatu yang bisa diandalkan kalau aku jatuh. Aku nggak mau jatuh ke belakang, aku pengen jatuh ke depan. Soalnya dengan cara ini, setidaknya aku bisa lihat apa yang bakal kutemui. Tanpa konsistensi, kamu nggak akan pernah selesai, jadi lakukan apa yang kamu suka. Ambil risiko, jangan takut gagal. Ada tes IQ lama yang punya 9 titik, dan kamu harus menggambar 5 garis dengan pensil tanpa mengangkat pensilnya. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan keluar dari kotak. Jangan takut berpikir di luar kotak. Jangan takut gagal besar untuk bermimpi besar, tapi ingat, mimpi tanpa tujuan hanya sekadar mimpi. Reggie Jackson gagal strike 2.600 kali dalam kariernya, terbanyak dalam sejarah bisbol. Tapi orang-orang tidak membicarakan kegagalan tersebut, mereka ingat home run-nya. Thomas Edison melakukan 1.000 percobaan gagal. Tahukah kamu itu? Aku tidak tahu. Karena percobaan yang ke-1001 adalah bola lampu. Setiap percobaan yang gagal adalah satu langkah lebih dekat menuju kesuksesan. Kamu harus berani mengambil risiko. Dan aku yakin kamu sudah pernah dengar itu sebelumnya. Tapi aku mau ngomongin kenapa itu penting banget. Kamu pasti akan mengalami kegagalan dalam hidupmu, kamu akan kalah, kamu akan memalukan diri sendiri, kamu akan jelek di sesuatu, itu sudah pasti. Aku tahu ini mungkin bukan pesan yang biasa di acara wisuda, tapi hey, aku mau bilang kamu harus menerimanya karena itu tak terhindarkan. Di dunia akting, kamu sering banget mengalami kegagalan. Di awal karirku, aku pernah audisi untuk sebuah peran di Broadway. Peran teater musikal yang sempurna buatku, aku pikir. Kecuali satu hal, aku nggak bisa nyanyi. Jadi aku nggak dapat pekerjaan itu. Tapi begini, aku nggak menyerah. Musik. Aku nggak mundur, aku keluar dari situ untuk persiapkan audisi berikutnya, dan audisi berikutnya, dan audisi berikutnya. Aku berdoa, dan berdoa, tapi terus gagal, dan gagal. Tapi itu nggak masalah karena ada pepatah lama yang bilang, kalau kamu nongkrong di salon cukur cukup lama, cepat atau lambat kamu bakal dicukur. Jadi akhirnya aku dapat peluang dan itu terjadi. Dapatkan kesempatan tahun lalu, saya main di sebuah pertunjukan yang disebut Fences di Broadway, tapi ada cerita menariknya. Itu di Theater Court, teater yang sama di mana saya gagal audisi pertama saya 30 tahun yang lalu. Intinya, setiap lulusan di sini hari ini punya pelatihan dan bakat untuk sukses. Tapi apakah kamu punya keberanian untuk gagal? Jika kamu tidak gagal, kamu bahkan tidak mencoba. Saya ulangi, jika kamu tidak gagal, kamu bahkan tidak mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu miliki. Kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Bayangkan kamu sudah diranjang kematianmu. Dan berdiri di sekitar tempat tidur kematianmu adalah hantu-hantu yang mewakili potensi yang tak terwujud, hantu ide-ide yang tidak pernah kamu jalankan, hantu bakat-bakat yang tidak kamu gunakan, dan mereka berdiri di sekeliling tempat tidurmu marah, kecewa, dan kesal. Mereka bilang,
Kami datang padamu karena seharusnya kamu bisa menghidupkan kami. Mereka bilang, sekarang kami harus pergi ke kuburan bersama. Jadi saya tanya kamu hari ini, berapa banyak hantu yang akan ada di sekitar tempat tidurmu saat waktumu tiba? Saya baru saja pulang dari Afrika Selatan. Negara yang indah, tapi ada tempat-tempat di sana dengan kemiskinan privat yang parah yang perlu bantuan. Dan Afrika baru permulaan saja. Timur Tengah butuh bantuanmu. Jepang butuh bantuanmu. Alabama butuh bantuanmu. Tennessee butuh bantuanmu. Louisiana butuh bantuanmu. Philadelphia butuh bantuanmu. Dunia ini butuh banyak hal. Dan kita butuh itu dari kamu. Kita benar-benar butuh bantuanmu, anak muda. Maksudku aku nggak berbicara untuk yang lainnya di sini. Tapi aku tahu rambutku mulai sedikit abu-abu. Kita butuh bantuanmu, anak-anak muda. Karena ingat, kamu harus beraksi. Kasih semua yang kamu punya. Apakah itu waktu, bakat, doa, atau harta? Apa yang mau kamu lakukan dengan apa yang kamu punya? Saya bukan bicara soal seberapa banyak yang kamu miliki. Beberapa dari kalian ada yang jurusan bisnis, ada yang teolog, perawat, sosiolog. Ada yang punya uang, ada yang sabar, ada yang baik hati, ada yang penuh kasih, ada yang punya kemampuan untuk bertahan lama. Apapun itu, apapun bakatmu, apa yang akan kamu lakukan dengan apa yang kamu punya? Oke, ini poin terakhirku tentang kegagalan. Kadang-kadang itu adalah cara terbaik untuk mengetahui kemana arahmu. Hidupmu tidak akan pernah lurus. Aku mulai di Fordham University sebagai mahasiswa premedis. Aku ambil mata kuliah yang namanya kardiomorfogenesis. Aku nggak bisa bacanya, nggak bisa ngucapin, dan pasti nggak bisa lulus. Jadi aku memutuskan untuk masuk prehukum, terus jurnalisme, dan karena nggak ada fokus akademis, nilainya jadi berantakan. GPA aku cuma 1,8. Dan universitas dengan sangat sopan menyarankan agar saya mungkin sebaiknya mengambil cuti sebentar. Saya berumur 20 tahun dan saat itu saya berada di titik terendah dalam hidup saya. Lalu suatu hari, dan saya ingat persis harinya, 27 Maret 1975, saya sedang membantu ibu saya di salon kecantikan miliknya. Ibu saya punya salon di Mount Vernon, dan ada seorang wanita tua yang dianggap sebagai salah satu orang terpandang di kota itu. Saya tidak mengenalnya secara pribadi, tapi setiap kali saya melihat ke cermin, saya bisa melihat dia di belakang saya. Dia ngeliatin aku terus, setiap kali aku lihat dia ngasih tatapan aneh. Akhirnya, dia lepas alat pengering rambutnya dan bilang sesuatu yang gak akan pernah aku lupain. Dia bilang, "Anak muda, aku punya ramalan spiritual. Kamu akan berkeliling dunia dan bicara dengan jutaan orang." Dan di tahun-tahun setelah itu, persis seperti yang diramalkan cewek itu, aku udah berkeliling dunia dan ngomong sama jutaan orang lewat film-filmku, jutaan orang yang sampai hari ini masih ingat. Walaupun aku nggak bisa lihat mereka pas aku lagi ngomong sama mereka, dan mereka juga nggak bisa lihat aku, mereka cuman bisa lihat videonya, mereka nggak bisa lihat diriku yang sebenarnya. Tapi aku lihat anak muda sekarang, dan itu bikin aku semangat dengan apa yang aku lihat. Aku merasa kuat dengan apa yang aku lihat. Karena mengambil risiko itu bukan cuma soal nyari kerja, tapi juga tentang ngerti apa yang kamu tahu dan apa yang kamu nggak tahu. Ini tentang terbuka pada orang-orang dan ide-ide, kesempatan yang kamu ambil, orang-orang yang kamu temui, orang-orang yang kamu cintai, dan keyakinan yang kamu punya. Itu yang akan mendefinisikanmu. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah mundur. Berikan semua yang kamu punya, dan ketika kamu jatuh dalam hidup, ingatlah jatuhlah ke depan.